Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viko Valentino Faris, NIM 19101048, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Dan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu tugas materi kuliah manajemen aset proyek. Nah, jadi kali ini saya akan meresum kembali materi selama perkuliahan. Jadi materi yang pertama itu adalah aset. Apa sih itu aset? Nah, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai fungsi, ataupun nilai pemilikan dan nilai ciri khas. Nah, yang dimiliki sesuatu yang dimiliki oleh individu, perorangan, ataupun kelompok maupun organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada dua bentuk aset, yang itu adalah yang pertama aset tangible ataupun aset berwujud, dan aset intangible atau aset tidak berwujud. Nah, jadi aset tangible ini yang berwujud ini contohnya seperti tanah, peralatan mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan ataupun lainnya yang bisa nampak bentuknya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah intangible, adalah aset yang tidak berwujud. Nah, contohnya seperti jasa, begitu hak ataupun kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya itu adalah manajemen aset dan proyek. Nah, apa sih manajemen aset dan proyek itu? Nah, jadi inti dari manajemen aset itu yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan maupun praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama seumur hidup, sehingga aset tersebut sampai ke titik akhir ataupun titik pembuangan. Nah, kemudian apa sih fungsi ataupun tujuan dari pengelolaan aset ini? Nah, jadi ada tujuan dari pengelolaan aset, yaitu adalah membantu secara entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Nah, hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset, dan juga pengaturan risiko serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset tersebut. Nah, jadi pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset, sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam memperdayagunakan aset yang dimilikinya. Nah, kemudian ada beberapa tahapan utama dalam siklus aset tersebut. Nah, itu yang pertama adalah identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan. Kemudian ada kemampuan penilaian, analisis gap dan analisis kebutuhan aset. Kemudian yang ketiga itu ada analisis prastudi pelayanan, fisik dan keuangan. Nah, yang keempat itu adalah perencanaan kekayaan, kelayakan, fisik dan keuangan untuk opsi yang dipilih. Nah, dan yang keempat ini, yang kelima maksudnya adalah akuisisi, yang keenam ini operasi, yang ketujuh memantau, dan yang kedelapan ini yang terakhir adalah pembuangan. Kemudian ada 5 tahapan kerja aset ini, yaitu yang pertama adalah inventarisasi atau yang meliputi tentang inventarisasi fisik dan yuridis ataupun ilegal. Nah, kemudian yang kedua ini adalah legal audit. Nah, jadi berupa investasi atau status penguasaan aset. Nah, jadi yang ketiga ini adalah penilaian aset, di mana hasil dari penilaian aset ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga. Nah, yang keempat ini adalah optimasi pemanfaatan, yang merupakan kegiatan untuk mengoptimalisasikan potensi fisik, lokal, nilai, jumlah atau volume yang dimiliki aset tersebut. Nah, dan yang terakhir ini adalah pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset. Nah, kemudian lanjut strategi manajemen aset. Nah, jadi ada beberapa strategi manajemen aset. Maksud saya ada 11. Nah, yang pertama itu adalah berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Nah, yang kedua
itu adalah konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Dan yang kedua itu adalah mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan yang relevan. Nah, dan yang keempat ini adalah mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Dan yang kelima ini adalah memperhitungkan risiko aset-aset terkait dengan kritikalitas manajemen aset. Dan yang keenam ini adalah mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem dan important asset. Dan yang ketujuh ini adalah menyatakan fungsi, kondisi, dan sistem kerja dalam aset yang telah ada. Dan yang ke-8 ini adalah jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset akan dikelola. Nah, yang ke-9 ini adalah memberikan informasi, arahan, dan juga bimbingan yang cukup agar tujuan pengelolaan aset dan rencana pengelolaan aset yang akan diproduksi. Nah, yang ke-10 ini adalah termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. Dan yang terakhir ini yang ke-11 adalah dikomunikasikan kepada semua pihak agar semua sistem aset berjalan dengan lancar. Nah, ada perubahan dari manajemen aset dan proyek ini. Ada 5 perubahan. Nah, ini yang pertama adalah strategic asset plan. Nah, dan yang kedua ini adalah maintenance plan. Nah, jadi dengan perhatian yang besar diberikan pada isu pengeluaran, pemeliharaan dalam pengembangan anggaran tahunan. Nah, unit akan dibagikan memerlukan informasi termasuk pada pengeluaran, pemeliharaan dalam strategic property plans. Nah, yang ketiga ini adalah asset condition assessment. Nah, jadi memberikan unit atau bagian data-data yang diperlukan guna mengevaluasi kinerja aset dan mengembangkan rencana dan pemeliharaan yang ada di dalam aset. Dan yang keempat itu adalah project definition plans. Nah, jadi yang dimasukkan ini adalah mekanisme untuk meningkatkan ketelitian dalam proses investasi modal maupun bahan. Dan yang terakhir ini ada yang kelima adalah aset disposal. Kemudian masuk ke materi selanjutnya itu materi nilai aset. Nah, jadi nilai aset ini banyak sekali pengertian maupun manfaatnya. Nah, jadi ada sebuah nilai yaitu yang pertama adalah nilai manfaat. Nah, jadi dalam ukuran penilaian ini terhadap aset mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka pendek maupun jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, kemudian ada nilai biaya. Nah, jadi dengan nilai aset ini ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dan biaya yang dikeluarkan aset saat pengadaan aset itu dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya. Nah, jadi untuk pemeliharaan dan juga untuk penghapusannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nilai pertukaran. Nah, jadi dengan ukuran penilaian terhadap aset ini mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda terkait dalam fungsi waktu tertentu. Yang masuk ke nilai jual yaitu dengan ukuran ini, ukuran penilaian terhadap aset ini mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang diterkaitkan dalam setiap waktu. Nah, dan yang terakhir ini adalah nilai kepuasan. Nah, jadi ukuran penilaian ini terhadap aset bisa menimbulkan kepuasan ataupun penghargaan dari individu maupun kelompok maupun organisasi baik secara estetika, budaya, sosial, politik, sejarah maupun spiritual dan komersial. Nah, ada beberapa permasalahan dalam aset ini. Ada 8 ya. Nah, itu yang pertama ini adalah aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Kemudian yang kedua, aset memiliki penanganan ataupun treatment yang spesifik. Dan yang ketiga itu adalah aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis tersebut. Nah, dan yang keempat ini adalah aset memiliki masalah-masalah legal yang sangat berbeda-beda. Yang kelima ini adalah pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih sangat rendah. Nah, yang keenam, proses pencatatan aset
tidak sistematis dan juga tidak terintegrasi. Yang keenam ini adalah yang ketujuh adalah manajemen data yang sangat masih manual dan belum otomatis, nah sehingga membuat permasalahan lebih sulit. Dan yang terakhir ini adalah perencanaan pemanfaatan aset di masa yang akan datang belum sangat optimal dan juga belum sangat siap. Nah, ada beberapa fase siklus hidup aset ini, itu ada 4 fase ya. Fase yang pertama itu adalah fase perencanaan, fase pengadaan, fase pengoperasian dan juga pemeliharaan, dan yang keempat ini fase penghapusan. Nah, masuk ke penilaian aset. Nah, apa sih penilaian aset itu? Nah, penilaian aset ini dapat diartikan memberikan nilai pada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut. Nah, ada banyak sekali nilai berguna dalam penilaian aset. Nah, yang pertama ini adalah mengetahui modal dasar milik daerah, kemudian mengetahui nilai jaminan, kemudian mengetahui nilai penyertaan ataupun saham, dan kemudian memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi. Selanjutnya mengetahui nilai aset dan mengetahui nilai dalam rangka penertiban, dan yang terakhir itu adalah mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah maupun pembelian tanah. Nah, kemudian ada ciri-ciri penilaian aset. Nah, yang pertama ini adalah demand, itu analisis yang merupakan analisis mereka yang inginkan atau kan mereka butuhkan. Dan kedua ini adalah utility, jadi adalah menunjukkan pada keuntungan dari sebuah aset. Dan yang ketiga ini adalah scarcity atau kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Dan yang keempat ini adalah transferability. Nah, jadi ini merujuk pada proses transfer aset dari pihak satu ke pihak lain, dari organisasi satu ke organisasi lain, maupun individu satu ke individu lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke materi manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek itu? Nah, manajemen proyek adalah penerapan area pengetahuan, keterampilan, alat bantu, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek dalam parameter kualitas, biaya, jadwal, dan batasan yang telah disepakati. Nah, mengapa sih suatu organisasi maupun perkelompok ini membutuhkan manajemen proyek? Nah, jadi manajemen proyek ini mempunyai manfaat, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, dan juga mentiadakan sebuah permasalahan dengan cara melakukan standar dan pekerjaan proyek yang preventif. Nah, yang ketiga adalah mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati atau yang mungkin banyak. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi dan juga menghilangkan duplikasi pekerjaan atau persamaan kerjaan. Kemudian adalah yang kelima adalah mengendalikan schedule dan juga sumber daya proyek. Dan yang terakhir ini adalah memaksimalisasikan pemakaian sumber daya yang telah disediakan. Ada beberapa macam proyek, jenis proyek. Nah, itu proyek yang pertama adalah proyek konstruksi. Jadi ini contohnya seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan maupun pembangunan boiler. Nah, yang kedua ini adalah proyek penemuan. Nah, jadi proyek penemuan ini muncul sering di lembaga komersial dan juga maupun pemerintah. Nah, biasanya ini contohnya seperti penemuan produk baru, temuan alat baru, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Nah, biasanya sering muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah. Nah, contoh seperti perencanaan struktur organisasi dan juga mungkin pembuatan sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya masuk ke materi WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, jadi apa sih WBS itu? Nah, jadi adalah keberhasilan suatu proyek yang berada pada kualitas perencanaan secara menyeluruh. Kemudian starting point terletak pada penetapan objektif proyek dengan informasi detail yang memadai. Nah, untuk itu diperlukan WBS yang menjadi fondasi dalam menentukan objektif proyek. Nah,
sedemikian WBS ini menjadi sangat krusial bagi manajemen proyek. Ada beberapa fungsi yang sangat krusial dalam WBS ini terhadap manajemen proyek. Nah, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi lingkup pekerjaan proyek, dan yang kedua ini adalah untuk menyediakan kepada tim manajemen proyek dengan suatu framework di mana berdasarkan dengan suatu proyek dan laporan progres. Nah, yang ketiganya adalah untuk memfasilitasi komunikasi antar manajer proyek dan stakeholder selama masa proyek. Nah, yang keempat ini adalah sebagai input utama yang akurat untuk proses manajemen proyek dan tujuan lainnya seperti definisi aktivitas dan sebagainya. Nah, yang kelima ini adalah meningkatkan kepercayaan diri 100% bahwa pekerjaan itu telah teridentifikasi dengan baik. Kenapa sih perlu WBS dalam manajemen proyek? Nah, karena dalam manajemen proyek ini sangat diperlukan WBS. Nah, apabila tidak menggunakan WBS ini, jadi ada beberapa dampak yang tidak digunakan dalam manajemen proyek apabila tidak menggunakan WBS. Nah, ini yang pertama adalah pendefinisian proyeknya yang tidak lengkap, yang berdampak pada penambahan waktu pelaksanaan proyek karena delay. Nah, yang kedua ini adalah ketidakjelasan mengenai apa tujuan pelaksanaan proyek, dan yang ketiga ini adalah lingkup yang berubah-ubah atau tidak terkendali, sering terjadi perubahan lingkup. Nah, yang keempat ini adalah jelas kerugian proyek. Yang kelima adalah kesalahan yang sangat banyak, yaitu kesalahan menentukan deadline target waktu dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu resume materi selama semester 5 ini dalam mata kuliah manajemen aset proyek. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Viko berpamitan undur diri. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan share. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Salam mahasiswa.